Hai, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal menyuguhkan sebuah alur cerita film yang pastinya akan mengingatkan kita pada sebuah teror sesosok makhluk jadi-jadian yang sempat menggegerkan warga di awal tahun 2000-an. Ya, siapa lagi kalau bukan sang maestro kolor ijo. Beliau sendiri diceritakan adalah seorang manusia yang konon katanya mencari kekayaan secara instan dengan melakukan sebuah ritual pesugihan. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Kolor Ijo. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Didin. Didin sendiri adalah seorang pengangguran setelah dipecat dari tempat ia bekerja. Hingga pada suatu ketika, secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Kosmin, yang tak lain adalah tangan kanan dari seorang bandar togel yang bernama Sukron. Didin pun lalu diminta untuk membayar semua hutang-hutangnya pada bandar togel tersebut. Dan jika Didin tidak bisa melunasi semua hutang-hutangnya itu, maka bisa dipastikan akan terjadi sesuatu pada dirinya. Didin yang tidak memiliki uang dan tengah dirundung kelaparan akhirnya bertemu dengan salah seorang saudari perempuannya yang tengah membeli makanan. Dengan wajah memelas, Didin pun lalu meminta sepotong roti untuk sedikit mengganjal rasa laparnya. Namun, bukannya merasa kasihan, saudari perempuannya itu malah mengatakan, Nggak salah lu, Din. Pakai kerja dong. Daripada gue ngasih lu, lebih bagus. Hingga pada malam harinya, Kosmin pun membakar rumah Didin dengan alasan karena Didin membangun rumah itu di atas tanah yang bukan miliknya. Mengetahui rumahnya telah terbakar dan telah rata dengan tanah, membuat Didin kini menjadi frustasi dan kehilangan arah. Kenapa semuanya nggak suka ngeliat Didin? Didin pergi dari kampung ini. Puas! Puas kalian semua! Ih! Ah! Ah! Hingga pada keesokan paginya, Didin yang tengah merenung dan tak tahu lagi harus kemana, tiba-tiba saja didatangi oleh seorang kakek tua dan lalu meminta Didin untuk pergi ke arah utara, yang dimana ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa membuat Didin menjadi kaya raya. Setelah mendapatkan perintah dari sang kakek tua, Didin pun lalu bergegas pergi menuju utara dan kemudian meninggalkan kampung halamannya. Semua itu ia lakukan untuk bisa merubah nasib dirinya agar bisa menjadi orang kaya dan tak lagi hina dina dan dipandang sebelah mata. Setelah ratusan kilometer jauhnya jarak yang telah ia tempuh, akhirnya Didin pun tiba di suatu tempat yang ditunjukkan oleh sang kakek tua. Dan tiba-tiba saja, sang kakek tua itu pun muncul kembali. Dan diketahui kakek tua itu bernama Maha Guru Eyang Kolor Sakti. Lalu Eyang Kolor pun memerintahkan Didin untuk bertapa di suatu tempat untuk mendapatkan sebuah jimat. Dan jika jimat itu telah didapat, Didin pun diwajibkan untuk menyikat semua lubang nikmat, baik yang masih kesat ataupun yang sudah berkarat. Setelah mendapatkan wejangan dari Eyang Kolor, Didin pun lalu melakukan sebuah ritual pertapaan di suatu tempat yang sakral dan keramat. Dan setelah melakukan ritual pertapaan dengan waktu yang telah disepakati, akhirnya Didin pun mendapati sebuah jimat berupa kolor sakti. Namun, ada satu pantrangan yang harus dipatuhi, yang dimana Didin dilarang untuk jatuh cinta dan menikah dengan wanita manapun. Dan Didin pun diwajibkan untuk menggeboy wanita sebanyak mungkin, tidak peduli tua atau muda, gadis ataupun janda. Karena dengan semakin banyak menggeboy, maka ia akan semakin kaya raya. Hingga pada suatu ketika Didin pun kembali ke kampung halamannya untuk mencari mangsa. Dan target pertamanya adalah seorang wanita yang merupakan istri dari Handoko yang tak lain adalah mantan bos di tempat dulu ia bekerja. Didin pun lalu melancarkan aksinya di tengah malam buta di saat Handoko tidak ada di rumahnya. Dan pada saat itu juga Didin pun langsung melesatkan rudal miliknya yang hingga pada akhirnya membuat pertahanan wanita itu jebol dan porak-poranda. Kabar mengenai istri Handoko yang telah digeboy oleh sesosok makhluk yang memakai kolor itu pun akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Dan konon katanya, rudal milik makhluk itu pun mempunyai ukuran yang segede gaban, sehingga membuat istri dari Handoko itu harus dilarikan ke rumah sakit dan kemudian diwajibkan untuk melakukan rawat jalan.
Hingga pada malam berikutnya, Didin pun kembali melancarkan aksinya. Dan target selanjutnya adalah istri Sukron yang tak lain adalah seorang bandar togel. Dan lalu, Didin pun langsung menyergap dan menancapkan kejutnya yang segede haram jadah. Sehingga membuat wanita itu terperangah, terengah-engah sampai bersimbah darah. Teror demi teror yang kolor ijo luncurkan kini menjadi semakin meresahkan sehingga membuat warga kini menjadi sangat geram. Dan karena hal itu, Handoko pun membuat sebuah sayembara dan akan memberikan hadiah sebuah mobil bagi siapa saja yang berhasil menangkap makhluk tersebut. Barang siapa yang bisa nangkap hidup atau mati si kolor hijau itu, nih, Handoko bakal ngebeliin mobil buat tuh orang. Deal! Deal! Dan hingga pada malam harinya, warga pun berkumpul untuk berjaga ronda. Dan tak berselang lama kemudian, warga pun berhasil menangkap seorang pria yang diduga adalah jelmaan dari kolor ijo. Namun setelah diinterogasi dan hampir diamuk massa, pria itu pun mengatakan bahwa dia bukanlah jelmaan kolor ijo, melainkan maling yang tengah berkamuflase menjadi sesosok makhluk yang bernama kolor ijo tersebut. Lo jadi kolor hijau yang meresahkan kampung ini? Bukan kolor hijau, Bang. Bukan cuma nyamar, gue bukan kolor hijau. Lihat deh, udah luntur, lihat. Di sisi yang berbeda, ternyata sang maestro kolor ijo tengah melancarkan aksinya dengan menyatroni sebuah rumah yang dimana ada seorang gadis cantik yang bernama Saodah. Namun, pada kesempatan kali ini Didin tidak berhasil menggeboi korbannya dikarenakan ia terpukau akan kecantikan raut wajah Saodah. Dan karena hal itu, membuat Didin menjadi jatuh cinta pada pandangan pertama. Hingga pada suatu ketika, Didin pun kembali mencoba untuk menggeboi Saodah. Namun, lagi-lagi karena cinta, Didin pun tidak berhasil untuk melakukannya. Dan karena hal itu pula, Didin pun menjadi frustasi dan mabuk-mabukan di dalam kontrakannya. Bak pisau bermata dua. Di satu sisi, Didin merasa menyesal telah menjadi kolor ijo yang sakti mandraguna karena tidak bisa mencintai dan menikahi seorang wanita. Namun, di sisi yang berbeda, ia pun ingin menjadi seorang pria yang kaya raya agar tidak lagi dihina dan dipandang sebelah mata. Dan tanpa ia sadari, ocehannya itu terdengar oleh salah satu warga yang tengah membuntutinya. Dan karena hal itu, warga tersebut pun melaporkannya pada seorang satpam yang tengah berjaga ronda. Selama ini sumber keonaran di kampung kita berasal dari si Didin. Waduh, lo nggak bohong lo, Met? Ya ampun, Bang. Hingga pada keesokan malamnya, Hansip itu pun secara diam-diam mendatangi dan menyelinap masuk ke dalam kontrakan Didin untuk mencari barang bukti. Yang dimana ia menemukan sebuah pakaian dalam yang berwarna hijau yang diduga itu adalah sebuah jimat sakti milik Didin yang dapat merubah wujudnya menjadi sesosok makhluk yang bernama kolor hijau. Dan setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Hansip itu pun lalu memberitahu pada semua warga atas penemuannya. Dan karena hal itu, Didin pun menjadi target utama dan warga pun pergi berbondong-bondong untuk mencari keberadaannya. Dan hingga pada akhirnya, Didin pun berhasil ditemukan dan langsung diamuk massa. Dan tak berselang lama kemudian, datanglah Pak Kiai untuk melerai dan menanyakan kebenaran atas tuduhan warga pada dirinya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hingga pada akhirnya, Didin pun mengakui semuanya. Dan film pun diakhiri oleh Didin yang menghembuskan nafas terakhirnya. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.